Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Hari ini saya ada di apa nih namanya, Royal Krakatau ya. Suroswan. Di Cafe and Resto Suroswan di Royal Krakatau Hotel. Ya. Bener nggak sih gue nyebutnya? Salah. Apa? Suroswan aja, Pak. Suroswan aja. Oh lu salah lu. Enggak gaul dia. Kayaknya lu jangan-jangan lu baru kemarin nih. Royal Krakatau tuh belakang tuh Kaibon. Jadi ini kita Suroswan Cafe and Resto guys. Ah, dah gitu. Di Cilegon. Siap. Lumayan view-nya bagus nih Pak Dir ya. Dan hari ini tamu kita nih cukup spesial. Orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pelabuhan milik pemerintah Kota Cilegon. Kita sambut Bapak Direktur PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Bapak Muhammad Willy. Ya. Nah gitu dong. Ya kalau begini gue demen. Jadi gue apa namanya, hadir tapi diem aja gitu. Kalau begini kan asik. Selamat sore Pak Wali. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Segar sekali menjelang 2026 nih. Oh, harus, Pak. Kita tidak boleh tidak segar. Harus segar selalu gitu. Oke. Nah ini dia. Ya, Tipe pemimpin yang memang harus apa namanya, selalu optimis menghadapi masa depan. betul, harus. 2026. Betul. Iya. Pasti, Pak. Nah. Harus. Kita langsung ke poin nih Pak. Ya, Nah, siap. kalau boleh saya tahu, kita dari awal tadi Bapak semangat sekali dan memang tidak ada kata putus asa sepertinya. Oh, enggak. Pancaran wajah ini selalu segar, optimis. Lalu saya ingin tanya, sebetulnya apa misi kepemimpinan Bapak di Pelabuhan Cilegon Mandiri? Iya, ya. Jadi alhamdulillah ini memang saya sejak akhir 2021 nih ya. Saya di Desember 2021 tuh mulai di PCM. Itu memang kita memiliki value yang profesional dan berintegritas ya, serta berinovasi bisnis nih untuk mendorong transformasi di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri supaya PCM ini memiliki value profesional dan berintegritas kepada semuanya. Dan juga ini tentunya bagaimana menjadikan PCM itu memiliki pendapatan asli daerah yang maksimal untuk pemerintah Cilegon. Gitu. Kalau boleh saya minta bocoran, Iya. tahun ini tercapai nggak target Pak? Alhamdulillah, insya Allah tercapai. Boleh nggak sih kita nanya berapa targetnya? Boleh Pak? Kalau pendapatan asli daerah yang sudah diminta oleh pemegang saham tahun 2025 adalah 20 miliar. 20 miliar, 2025. 25. Sudah tercapai target kah? Insya Allah bisa tercapai. Bisa tercapai. Masih ada spare 3 bulan. 3 bulan. Ada November, Desember, Oktober, November, Desember. Oke guys, lu tahu nggak sih sebetulnya ada latar belakang yang sangat luar biasa dari Pak Willy ini. Saya mencoba memprofiling, tetap banyak banget ternyata pengalaman di belakangnya. Boleh diceritakan Pak? Oh Lu iya. pernah apa aja sih sampai duduk sekarang jadi Direktur PCM? Oh iya. Jadi sebetulnya pengalaman saya itu lebih dari 20 tahun di perusahaan swasta nasional terbuka. Jadi memang industrinya adalah sudah industri yang di bidang maritim, logistik ini Pak, kepelabuhanan semua udah di situ 20 tahun lebih. Juga pada saat saya selama 20 tahun lebih itu saya mendapatkan kesempatan penugasan di banyak tempat Pak. Oke. Ada sampai di Singapura, grup perusahaan di Malaysia, dan juga di Indonesia banyak tempat. Gitu. Itu ya dari sisi pengalaman bekerja. Nah, tapi juga dari sisi pendidikan formal, ya kebetulan alhamdulillah saya juga sekarang masih menjalani kuliah S3 Pak, insya Allah bisa lulus cepat di salah satu universitas negeri gitu. Indonesia. Tapi kalau ngomong soal S3 pelan-pelan Pak, jangan keras-keras. Oh gitu ya. Ada S1 yang belum kelar. belum benar. Belum benar. Iya. Lanjut Pak. Nah, kemudian juga selain sekolah formal seperti itu, saya juga pernah mengikuti beberapa development program untuk eksekutif Pak. Jadi di tahun ini kemarin saya baru mengikuti program leadership di Harvard University di Boston, Amerika Serikat. Kemudian juga tahun lalu itu saya di Swedish Institute mengikuti beasiswa dari Global Executive Program Pak. Diploma Global Executive Program dari Swedia. Kemudian juga dari sisi pengalaman untuk internasional, ya alhamdulillah saya juga sering sekali diajak oleh Kementerian Perhubungan untuk hadir di beberapa sidang IMO
di Inggris. Ini semua penghargaan sebetulnya tidak bagi saya saja, tapi juga bagi PCM. Oh gitu. Karena tangan dong. Gimana sih? Banyak banget ininya apa namanya? Iya. Backgroundnya ternyata. Iya, karena PCM ini sebetulnya orang melihat saya itu kan karena saya bagaimana memimpin PCM. Gitu ya. Jadi PCM itu sekarang sudah dikenal Pak di internasional. Oh ya. Bahkan saya pada saat di luar negeri juga mempresentasikan mengenai PCM. Apa nih bisnis Pandu Tunda? Apa Cilegon? Orang nggak pernah dengar Cilegon jadi dengar Cilegon. Lalu apa respon mereka ketika berbicara PCM? Wah, ternyata katanya di Cilegon itu ada ya perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang kepelabuhanan. Oh, gitu. Jadi luar biasa ini sebenarnya respons dari masyarakat internasional. Katanya ikut organisasi kepelabuhanan juga, Oh Pak? iya betul. Apa sih itu? AINO apa? BUPI. BUPI. ABUPI. Apa itu Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia. Saya kebetulan didapuk menjadi wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Ya, itu juga penghargaan karena PCM-nya orang melihat ya, gitu, wakil ketua umum. Kemudian juga di BUMD, saya kebetulan juga menjadi ketua umum Asosiasi BUMD Aneka Usaha seluruh Indonesia, Pak. Ketua umum ya? Ketua umum, Pak, yang dikukuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bapak butuh sekjen nggak, Pak, sebagai ketua umum BUMD? Siap, nanti kita... Banyak nih yang minat jadi sekjen. Iya, banyak yang minat ya? Yang minat banyak ya? Banyak yang minat. Oke, masih ada lagi, Pak, latar belakang, Pak? Ya, latar belakang itu yang utama sih seperti itu menurut saya. Ini semua sangat mendukung kegiatan kita. Belum lagi misalnya awards ya Pak. Awards ini PCM ini saya alhamdulillah ya banyak sekali. Jadi ada misalnya dapat awards dari Bisnis Indonesia Logistik Award. Itu Bisnis Indonesia itu yang membuat saya boleh dibilang cukup berbangga ya. Karena yang mendapat awards itu adalah BUMN atau perusahaan swasta yang sudah TBK. PCM hanya satu-satunya BUMD Pak yang mendapatkan penghargaan untuk Logistik Award ini. Dari Bisnis Indonesia tuh boleh dibilang yang paling bergengsi lah. Gitu. Nanti kita cek itu ya. Silakan. Capaian-capaian nanti kita cek. Ya. Jejak digitalnya. Ya silakan. Gini Pak, dari berbagai pengalaman, terus latar belakang dan penghargaan yang sudah diterima, saya ingin tanya, Anda ini punya strategi bisnis apa di PCM, Pak? Oh ya. Kita ada melakukan banyak hal ya, artinya sekarang ini tentunya pencapaian PCM itu kan tidak tiba-tiba, ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari sisi bisnis-bisnis yang kita buat ya Pak ya, misalnya nih contoh nih ya, kita melakukan penetrasi pasar. Jadi penetrasi pasar itu kalau dalam teori nih Pak, di teori aja nih, itu ada namanya strategi marketing mix. Jadi misalnya ada produk, price, place, people, proses, dan physical evidence. Itu kita lakukan semua Pak. Jadi artinya apa yang didapat oleh PCM saat ini sebenarnya tidak lepas dari teori-teori yang saya dapat selama ini dalam pendidikan official maupun yang eksekutif program. Gitu. Jadi memang nggak lepas dari situ. Jadi kita melihat bahwa dari sisi teori itu memang kita lakukan dan memang menghasilkan performansi PCM yang baik sekali alhamdulillah. Cilegon ini kan banyak juga tuh pelabuhannya. Ya. Ada beberapa. Lalu bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan daya saing dengan pelabuhan? Nah gini. Kita itu sendiri tadi saya sampaikan dari penetrasi pasar yang kita lakukan. Ada lagi yang kita lakukan adalah misalnya product development. Jadi product development itu kita melakukan suatu kegiatan yang namanya pemanduan luar biasa laut dalam Pak di Selat Sunda. Pemanduan luar biasa laut dalam. Itu kalau di dalam teorinya itu namanya traffic separation scheme. Itu adalah escort di Selat Sunda, yang selama ini memang belum pernah kita lakukan. Jadi sekarang itu sudah kita lakukan sejak akhir tahun lalu ya, gitu. Dan ini kita bekerja sama dengan salah satu BUMN. Kita sama-sama lah jalan. Tapi efeknya untuk pendapatan menjuntik PD tentu ada dong. Semua yang dilakukan strategi bisnis tadi, product development, market penetration, ada lagi market development, itu semua ujungnya kepada PAD. Nah 2026 ini udah muncul belum Pak? Target Bapak nih gimana? Kita sebenarnya baru dalam proses ya. Mengenai berapa bukan target dividen, target revenue.
Revenue, oke. Nah, pendapatan perusahaan. Oh. Sepertinya target pendapatan perusahaan di 2026 tidak akan kurang daripada apa yang dicapai di pendapatan 2025. Oh, yang tadi itu 20 itu revenue ya, Pak? Itu dividen kepada Dividen di pemerintah. 2025. Ya, PAD itu, PAD. PAD. Pendapatan Oke. asli daerah. Nah, tapi pendapatan dari kan gini, ada pendapatan perusahaan. Iya. Pendapatan perusahaan itu ada nanti biaya-biaya dikurangin ketemu berapa net profit. Oke. Nah, dari itu semua nanti akan ada berapa dividen yang harus diberikan kepada pemegang saham. Nah, dalam hal ini kalau BUMD itu ada pendapatan asli daerah dalam lingkupnya, itu dividennya kami. Oke. Nah, di 2025 itu 20 miliar 2025. kepada pemegang saham. Di 2026, saya sendiri tahu bahwa itu tidak akan boleh di bawah 20 miliar. Itu tahun depan. Nanti boleh saya confirm ke bendahara daerah ya? Oh, silakan, nggak apa-apa. Pasti naik, Pak. Eh, Nggak boleh Enggak ya, turun kita. yang 2025 ini sudah masuk belum targetnya itu? Nanti Sudah kita- diminta seperti itu dan insya Allah bisa. Oke. Ini peningkatan luar biasa karena di 3 tahun 4 tahun lalu itu hanya 6 miliar Pak, 1 tahun Oh ya, PAD. Jadi naik terus nih Pak, dari 6 miliar, 8 miliar, 12 miliar, 16 miliar. Nah, ini tahun ini 20 miliar. Selalu berarti naik. sangat memungkinkan dong kalau misalkan PCM melakukan ekspansi dan pengembangan usaha. Oh iya, harus Pak. Infrastruktur pelabuhan misalnya? Gini, kalau khusus yang cerita mengenai pelabuhan itu kan kita tentunya memang harus agresif kita. Tapi tentunya kan ada proses-proses yang harus dilalui. Oke. Di mana proses-proses yang harus kita lalui itu tidak boleh melanggar hukum, ya, tidak boleh melanggar aturan. Nah, ini sekarang yang kita lakukan. Nah, tentunya proses ini kan saya bukan proses ini penuh tantangan lah. Oke. Mengapa? Karena ada aturan-aturan yang masih kontradiktif, Pak. Oke. Contohnya apa sih Pak? Nah, misalnya nih, misal sebagai BUMD itu tidak boleh kita memindah tangankan penyertaan modal, Pak, aset itu nggak boleh. Oke. Nah, sementara untuk menjadi pelabuhan umum, ya terminal pelabuhan umum itu harus ada namanya konsesi. Jadi kita harus menyerahkan lahan kita kepada negara. Oh gitu. Nah, satu sisi BUMD tidak boleh menyerahkan, tapi yang di sisi itu mewajibkan harus ada diserahkan ke negara. Ini kan belum firm. Kita sudah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, bahkan ada yang bersama Pak Wali juga. Iya, belum ada jalan keluar. Penyerahan aset itu ada hitungan persentase nggak Pak? Misalkan dari luas sekian ada. Oh, ada. Dia tidak ada ketentuan seberapa luas, tapi kita sudah bisa mengira-ngira. Walaupun katakanlah sedikit, misalnya katakanlah kita punya lahan 45 hektar. Mau diserahkan 5 hektar misalnya. Ya, bisa diterima oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini untuk konsesi. Tapi 5 hektar itu kan tidak boleh dipindah tangankan menurut untuk peraturan di BUMD. Oh begitu. Oke, kita cut dulu ya guys. Cut. Kita lanjutkan lagi dengan Pak Willy. Saya menyebutnya cukup dengan Pak Willy. Nama lengkapnya Muhammad Willy bla 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 bla, di belakang banyak banget detailnya tuh. Tadi dari Harvard ya, dari Harvard University, dari Kanada, dari Swedia dan lain sebagainya. Ini ada Pak, nih belum lulus ini. Oke guys, tadi Pak Direktur PCM ini berbicara soal strategi bisnis yang ada 3 hal. Yang pertama tadi market penetration, product development, dan market development. Nanti akan kita cacah satu-satu. Nah, kalau boleh saya minta Pak Willy untuk mempertegas, yang market penetration itu seperti apa sih? Nah, jadi ini sebetulnya, nggak apa saya baca ya? Nggak apa-apa. Oke, misalnya market penetration itu kita menerapkan suatu namanya strategi marketing mix. Marketing mix. Jadi marketing mix itu sudah ada 7. Misalnya ada produk, ada price, ada place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Dalam satu kemasan. Jadi produk itu misalnya kita kan punya layanan utama. Jadi layanan utama itu jasa reguler kita aja, pemanduan dan penundaan saat ini. Kemudian ada lagi misalnya layanan tambahan nih. Itu produk kita juga. Misalnya emergency. Jadi misalnya ada kapal kebakaran,
ferry. Oh, yang itu, kemarin ya? Ya, kita yang Yang layani. Atau baru berapa hari yang lalu, misalnya ada satu kapal ferry itu mesinnya mati misalnya di tengah laut. Oh, itu PCM itu Pak, evakuasi. Sehingga kita mengevakuasi 500 penumpang, kemudian juga ada 100 kendaraan, ada kita situ. Itu emergency. Oke. Kemudian juga ada misalnya dari sisi kualitas nih. Oke. Nah, kualitas itu kita punya armada itu harus siap pakai. Ada berapa sih armadanya? Sekarang kita mengoperasikan ada 9. Ada 9. Ya. Berarti mungkin dong kalau misalnya kita nambah 1 atau 2 bisa nggak? Ya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Jadi prinsip kita itu sebenarnya ada dulu kebutuhannya, baru kita coba penuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalau boleh saya tanya nih di 2000 menjelang akhir 2025 ini, trafficnya seperti apa, Pak? Oh, sekarang bagus ya, alhamdulillah. Bagus ya. Apalagi sekarang ada pabrik-pabrik baru yang berjalan di Cilegon. Itu alhamdulillah sudah 80% kita layani yang pabrik baru tersebut. Oke. Dari 9 armada yang kita punya, itu semuanya punya PCM atau kita kerjasama dengan mitra? Ada kerjasama dengan mitra, ada sewa dan ada milik. Milik kita tuh ada 3, Pak. Milik ada 3, berarti sisanya? Sisanya itu ada sewa dan kerjasama operasi. Nah, kalau kita hitung, Pak, kebutuhan sewa dengan membeli baru itu seperti apa? Begini, saat ini tuh BBM itu harganya sekarang lagi tinggi market. Sehingga untuk mengoperasikan sendiri dalam artian kita yang menanggung beban BBM itu menjadi berat karena harganya sedang tinggi. Gitu loh. Jadi untuk sementara sebetulnya kalau melihat dari komposisi, kita melihat bahwa dengan kerjasama operasi ini sekarang masih efektif efisien karena BBM-nya ditanggung oleh si mitra, bukan kita. Jadi kalau nanti katakanlah harganya fixed price, jadi kita nih menerapkan strategi seperti ini Pak, kayak on call Pak. Jadi perlu datang. Kalau nggak perlu, itu bukan tanggung jawab saya, itu silakan Anda. Sehingga cost bisa kita atur gitu ya. Betul. Yang kedua itu product development itu gimana Pak? Ya gini, jadi kita memang juga melakukan product development Pak. Misalnya pemanduan luar biasa. Apa tuh? Nah, pemanduan luar biasa ini di pemanduan laut dalam di Selat Sunda Pak. Itu namanya TSS, Traffic Separation Scheme. Itu escort di tengah laut di Selat Sunda. Ini belum pernah kita lakukan. Nah, saat ini kita sudah melakukan itu bekerjasama dengan BUMN. Itu maksudnya kita jasa apa sih itu? Yang begitu? Pemanduan. Tapi pemanduan di tengah laut. Tengah laut. Biasanya pemanduan reguler itu yang produk kita itu kan menjelang pelabuhan. Ya, ada kapal mau berangkat, kapal datang, itu kita yang memandu. Ini di tengah laut Pak, ada kapal lewat, kita pandu. Mengapa? Kan di Merak ini kan banyak sekali traffic ferry. Nah, jadi untuk mengantisipasi jangan sampai nanti ada masalah, apa berbenturan dan lain-lain, ya mereka ada perlu bisnis kita gitu. Jadi ini pelayanan ini lebih juga bisa meminimalisir laka laut, kira-kira begitu ya? Betul, betul. Dan mengedepankan berarti unsur keselamatan guys. Iya benar. Itu product development. Satu lagi, Pak. Lalu bagaimana dengan product development? Satu lagi ada lagi. Jadi misalnya rencana kita pengembangan jasa pemanduan dan penundaan, misalnya WTDP Pak. Itu istilahnya itu rest area tapi di tengah laut. Nah ini yang pernah kita bahas, rest area tengah laut. Coba Pak terjemahkan. Ini ada kalau rest area kan yang kita umumnya kan rest area itu kayak di Bogeg kayak apa gitu ya. Nah ini rest area tengah laut itu seperti apa? Ya, jadi ini sebenarnya seperti pelabuhan tapi di tengah laut. Selama ini yang kita tahu tuh pelabuhan tuh kan di darat nih. Nah, ini di tengah laut, Pak. Jadi di situ ada kegiatan macam-macam, ada jasa tambatnya, ada misalnya pengisian BBM, ada pandu tundanya juga, ada ship to ship pergantian kapal gitu. Itu dilakukan, Pak. Berarti kita harus bikin itu tempat tambat di tengah laut. Betul. Dan PCM akan melakukan itu. Ya, kita memiliki izin itu. Tapi tentunya ini harus ada pelimpahan dulu dari Kementerian Perhubungan. Pelimpahan apa nih? Pelimpahan itu supaya kita memang PCM diperbolehkan untuk melakukan itu, kegiatan itu. Dan itu sudah bersurat. Sudah direspon dan sekarang kita diminta untuk menunggu. Jadi pelabuhan di tengah laut itu kira-kira seperti itu, Pak. Kalau rest area kita di darat,
Di tol itu ada rest area, Ya. ngisi, istirahat dan lain sebagainya. Tuh, Ternyata di laut juga bisa dilakukan seperti itu. bisa. Itu sudah dirancang sama PCM Sudah. ya? Sudah dirancang. Kira-kira bisa diwujudkan itu, Pak? Bisa, insya Allah. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Nah, ini sebenarnya suatu product development yang memang kita lakukan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan bisnis reguler saja Oh. yang saat ini berjalan gitu. Kita harus berkembang. Oke, kalau itu terwujud, mudah-mudahan ya, insya Allah terwujud Ya. itu, ada peningkatan berapa persen, Pak? Wah, lumayan, Pak. Itu paling tidak bisa mungkin 20% nambah pendapatan Wow, setahun. 20% keren dong. Oh iya, dari saat ini. Dari saat ini. Iya. Keren, Oke. keren. Oke, kita doakan rest area tengah laut akan terwujud. Yang ketiga, Pak, soal market development. Iya, iya betul. Jadi kalau market development ini sebenarnya pengembangan pasar, pemanduan dan penundaan di wilayah baru. Jadi sebenarnya kita ini sejak 2 tahun terakhir itu memiliki wilayah pemanduan penundaan yang baru, Pak, di daerah Bojonegara, negara. di utara. Yang dulu itu belum wajib. Oh, Nah, jadi kita ini ada wilayah operasional baru di situ, di utara di Bojonegara itu akhirnya kita memiliki bisnis itu 100% di sana. oh ya. Ya. Tapi dengan armada yang ada tetap firm itu, Pak. Kita kan mengoptimalkan Yang ada. yang ada. Tidak buru-buru langsung harus ganti atau Iya. harus beli baru. Enggak, kita memanfaatkan yang ada saja. Ngapain maksa nambah armada kalau misalkan targetnya tidak tercapai? Mendingan yang ada kita manfaatkan. Iya, target. betul. Nambah armada bukan tidak mungkin. Kalau Sangat sepanjang memang ada kebutuhannya, ya kita lakukan. Kalau dari 12 bulan itu, Pak, Ya, 12 bulan dalam setahun, trafficnya biasanya yang fixation itu di bulan keberapa ya, Pak? variatif ya. Biasanya sudah akhir tahun tuh. Akhir tahun ya? Ya, akhir tahun tuh biasanya agak ada peningkatan. Dan kami ini selama ini, Pak, sekitar 3 tahun yang lalu itu kan hanya 300 kapal satu bulan. Sekarang PCM itu udah 1.200 kapal satu bulan. Satu bulan. Iya, 1.200, 1.100, 1.200 per bulan, Pak. Banyak sekali. Oh. Nah, luar biasa peningkatannya. Alhamdulillah. Berarti di 2006 kira-kira? 2026. 2026 itu Oh, meningkat lagi. Mungkin meningkat sekitar 2%, 3% dari total market. Kenapa? Karena sudah ada pabrik baru. oh ya, Nah, itu. Yang dulu, tahun lalu tuh belum. Nah, sekarang sudah ada. ada pabrik baru maka akan nambah lalu lintas Pasti, baru. karena ada kegiatan kapal bongkar muat. Oke. Itu yang memang didapat. Dan alhamdulillah sudah didapat. Sudah mulai didapat oleh PCM. Oke, Pak, gini. Pelabuhan Cilegon Mandiri, PCM ini kan menjadi salah satu sebutlah trigger ya untuk pendapatan memompa PAD Benar. kita. Jadi memang mau tidak mau memang dipaksa untuk memberikan dividen yang besar untuk Iya. pemerintah. Tidak ada pilihan. Jadi beban nggak sih buat Enggak. PCM dan tim? Enggak, karena sebenarnya kita melakukannya dengan secara profesional ya. Maksudnya kita melakukannya dengan bisnis seperti ini biasa. Oke. Tapi ternyata memang itu menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Dan itu ya kita teruskan, kita tidak ada beban. Oke. Jadi alhamdulillah memang as usual, Pak, bisnis seperti ini biasa. Kalau misalkan saya tanya, apa sih, Pak, indikator utama bahwa PCM ini berhasil atau tidak, itu indikatornya apa? Apakah hanya dividen ansih atau seperti apa? Nah, gini, kalau dari sisi internal tentunya kan dari keuangan ya. Oke. Jadi dari keuangan itu kita melihat bahwa ada pergerakan kenaikan pendapatan. Nah, itu udah dari indikator keuangan itu dari sisi kita. Tapi dari sisi yang luar juga, misalnya kita kan ada survei customer satisfaction. Nah, itu customer puas, itu sudah bagus. Nah, kemudian dari sisi institusi tertentu, misalnya dari Kemendagri, Kementerian Perhubungan, memberikan misalnya awards gitu untuk PCM. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, bahwa memang ada yang merecognize bahwa PCM itu begini loh, bagus. Gitu. Ada reward, berarti ada sesuatu. Ya, betul. Nah, kalau boleh saya tanya, jujur aja, Pak, Ya. selama ini pernah ada sih customer kita yang komplain terhadap pelayanan? Pernah Oh, nggak? selalu. Jadi kalau namanya customer tuh sedikit banyak pasti ada komplainnya. Lalu bagaimana Bapak mengatasi Ya, itu? kita komunikasikan baik-baik, apa masalahnya, dan kita tentu improve kita punya pelayanan. Ya, sepanjang dia puas, ya alhamdulillah bagus. Dan sebenarnya melihat begini, Pak, begitu pendapatan ini naik drastis gitu, bagus, alhamdulillah. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa customer kita tuh puas. Makanya mereka pakai PCM. Kalau misalkan ada yang tidak puas, itu umumnya di hal-hal apa, Pak?
Jujur nih. Ya, kalau nggak puas tuh dari pelayanan misalnya. Iya, pelayanannya seperti apa? Ya, Mereka tidak puas. misalnya nih ada customer yang menunggu kapal itu harusnya 2 jam kapal PCM datang, tapi kapalnya lambat 3 jam. Ombaknya gede, guys. Nah, gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe. Iya. Atau mungkin karena armada Bapak ini nggak bisa berlari cepat gitu, harus diganti nggak? Sejauh ini sih masih aman. Aman ya? Sejauh ini masih aman. Oke. Iya, jadi Terus, masih aman. Bagaimana nih Bapak menjaga perusahaan yang Bapak pimpin ini, menjaga keseimbangan antara target bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Apa namanya bahasanya, CSR-nya seperti apa, Pak? Oh ya, kita ini tentunya Pak dalam berbisnis itu tidak lepas juga dari stakeholders. Oke. Ya, semua. Ya, dan kita harus memberikan perhatian. Dalam hal ini perhatian itu adalah bagaimana ada kegiatan-kegiatan kita bisa bekerja sama, kita juga ada dukungan, support, itu biasalah. Saya sebenarnya nggak demen Pak nih Pak. Kalau lagi ngobrol asik-asik dikasih waktu mau habis. Saya nggak suka itu. Lagi seru ya? Lagi seru. Nah terakhir nih Pak, karena memang sudah disemprit tuh, saya mau nyampaikan ke Bapak gini, apa sih pesan Anda kepada seluruh karyawan dan mitra bisnis PCM? Seperti apa? Kira-kira disampaikan ya Pak? Silakan. Ya, sebetulnya harapan itu adalah PT PCM ini adalah BUMD yang sangat diandalkan pada saat ini. Alhamdulillah. Tentunya kita diberikan mandat kepercayaan yang luar biasa oleh pemegang saham. Nah, tentunya kita juga perlu dukungan dari seluruh stakeholders untuk turut menyukseskan atau menjaga keberadaan PCM. Baik itu dari eksternal perusahaan maupun internal perusahaan sendiri gitu. Jadi kita menjaga dengan baik, misalnya karyawan-karyawan kita harus solid, harus profesional, berintegritas. Kemudian dari eksternal ya, tolong kalau misalnya ada sesuatu yang boleh dibilang ada ketidakpuasan, mungkin bisa bertemu kami, menyampaikan apa sebaiknya improvement seperti apa. Tidak perlu ngomong kemana-mana gitu, wah ini ujung-ujungnya nanti ternyata ya harus kepengen ngobrol aja, rupanya selesai ya, itu kan untuk apa? Karena apalagi di berita-berita di media, misalnya kalau misalnya nih ya hal negatif, itu kan tidak baik untuk misalnya ada orang yang mau invest di PCM, gitu loh. Karena kalau ada yang mau investasi di PCM, kalau melihat berita itu nggak bagus kan orang jadi ragu, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Nah ini stakeholders juga baik di Pemkot juga sangat diperlukan kerjasamanya, mensupport supaya PCM ini benar-benar sukses di dalam prestasinya gitu. Cukup Pak? Ya gitu kira-kira secara umum. Baik, luar biasa guys. Apa yang disampaikan oleh Pak Willy tadi sebetulnya menjadi sebuah sesuatu yang patut Anda renungkan, khususnya untuk karyawan PCM. Cintailah tempat Anda bekerja, miliki dia seperti itu adalah milik Anda, sehingga Anda bisa berbuat dengan sebaik-baiknya, tanpa tentu saja kerja Anda yang baik tidak akan pernah dilupakan oleh perusahaan tentu saja. Betul. Dan Pak Direktur tadi sudah menyampaikan bahwa kalau ada sesuatu sampaikan saja, dan beliau sangat terbuka ya. Iya. Terbuka, ngomong aja, Pak saya sendalnya copot, misalkan ya ngomong aja. Jadi jangan disampaikan di luar sehingga yang membuat iklim tidak kondusif. Internal tidak kondusif. Dan saya ingat bukan pepatah ya, tapi pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan Anda menjelaskan tentang diri Anda kepada siapapun, karena orang yang mencintai Anda tidak butuh itu, dan orang yang membenci Anda tidak akan pernah percaya itu. Kembali lagi besok dan lusa di Celotehan Gondrong. Terima kasih Pak Willy sudah hadir sore ini. Teman-teman juga kayak kelihatannya happy tuh. Dan guys, kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.